Hamdan wa syukronillah. Bertemu lagi dengan saya, Nunung Komalasari, TK Miftahul Haq, Kecamatan Paseh, calon guru penggerak Angkatan Kedua Kabupaten Bandung. Dalam modul 3.2.A.9 Koneksi antar materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. A. Sintesis materi. B. Rancangan tindakan. Pengelolaan sumber daya melalui pendekatan berbasis aset atau kekuatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Seorang pemimpin harus fokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki dari sebuah lembaga sekolah. Seorang pemimpin juga harus bisa membayangkan masa depan, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya teamwork-nya, lalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, merancang rencana dan kekuatan berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Koneksi pengelolaan sumber daya erat kaitannya dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Sebagai seorang pemimpin pengelolaan sumber daya, nilai dan peran guru penggerak harus mampu mengupayakan penyelarasan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, sehingga dapat mewujudkan visi sekolah dan mampu menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif melalui inquiry apresiatif model Bagja. Kepiawaian dalam pengelolaan sumber daya yang tepat dalam konteks pembelajaran bagi seorang guru akan membantu proses pembelajaran serta didik yang berkualitas. Maka kita dapat mengupayakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik. Kekuatan individual dalam diri peserta didik tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut dalam aspek sosial dan emosional melalui pembelajaran sosial emosional. Untuk memaksimalkan semua potensi dan kekuatan peserta didik agar berdampak terhadap prestasi peserta didik, dapat kita upayakan melalui praktek coaching. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dibutuhkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan akurat. Dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik dengan mengelola 7 aset sebagai modal utama sebuah sekolah, sehingga memudahkan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan melaksanakan rencana aksi transformasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Prakarsa perubahan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahapannya, buat pertanyaan utama. Bagaimana meningkatkan keterlibatan murid dengan cara dan ragam berbeda? Tindakan untuk menjawab pertanyaan peserta didik yang beragam dan unik, memenuhi belajar murid, dan menumbuhkan karakter. Tahapan berikutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, aset apa saja yang sudah dimiliki? Tindakan untuk menjawab pertanyaan adalah aset potensi guru, aset sarana prasarana, dan aset lingkungan. Berikutnya, gali mimpi. Pertanyaannya, apa indikator jika perubahan itu sudah terwujud? Tindakan untuk menjawab pertanyaan, peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan bahagia, terpenuhinya kebutuhan belajar murid, dan terbentuknya karakter yang baik. Lalu jabarkan. Pertanyaannya, bagaimana langkah pengaturan pembelajaran?
agar memenuhi belajar murid. Tindakan untuk menjawab pertanyaan adalah merencanakan pembelajaran, berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Lalu ambil tindakan. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan untuk menjawab pertanyaan adalah kepala sekolah sebagai fasilitator, rekan sejawat sebagai tim kerja, masyarakat sebagai bagian dari lingkungan yang akan mendukung proses pembelajaran, dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran.